Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nabil Gunawan dengan NIM G00241121 dari kelompok A2. Di sini saya akan mempresentasikan terkait anatomi dari organ genitalia maskulina atau alat kelamin pada pria. Di sini saya akan menspesifikkan terkait fisiologis atau mekanisme dengan mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Oke. Yang pertama kita bahas tentang mekanisme ereksi terlebih dahulu. Ereksi yang pertama itu harus ada stimulasi seksualnya. Stimulasi seksual itu rangsangan fisik atau fisiologis yang diterima oleh saraf sensorik. Rangsangan dikirim ke otak untuk diproses. Ya. Lalu yang kedua ada pelepasan neurotransmitter. Otak merespon dengan melepaskan oksida nitrat (NO). Oksida nitrat penting untuk proses ereksi. Lalu ada relaksasi otot polos, yang dimana oksida nitrat tadi menyebabkan otot polos dalam pembuluh darah penis untuk relaksasi. Pembuluh darah menuju penis melebar, vasodilatasi. Lalu ada peningkatan aliran darah, yaitu aliran darah yang meningkat mengisi corpora cavernosa di penis. Lalu penis membesar dan juga mengeras. Kompresi vena, pembuluh darah vena terkompresi sehingga darah yang masuk tidak bisa keluar. Jadi darah yang sudah ke bagian penis tidak bisa keluar lagi. Terus ereksi bertahan. Oke. Di sini untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan melalui prosesnya. Yang pertama ada rangsangan dari reseptor utamanya terlebih dahulu. Jadi ada rangsangan terlebih dahulu. Jadi kayak yang sudah dijelaskan tadi ada stimulasinya dulu. Ada rangsangan bisa berupa rangsangan psikologis maupun sentuhan. Lalu menuju ke serabut aferen. Serabut aferen yang dimaksud itu apa? Yaitu adalah NILCLMS setinggi sakral 2 sampai 4, yang dimana nanti kalau ejakulasi beda lagi. Lalu yang selanjutnya menuju ke sentrum, menuju ke bagian otak. Bagaimana prosesnya? Yaitu dibawa oleh nervus dorsalis penis. Jadi nervus dorsalis penis sampai ke atas, dia akan membawa rangsangan tersebut sampai ke nervus pudendus, lalu ke cornu posterior segmen sakral 2 sampai 4. Nah, di mana di sana kalau udah sampai tulang belakang itu nanti langsung kayak jalan tol gitu, langsung neuronnya langsung cepat ke atas ke interneuron lalu langsung ke sentrum. Nah, setelah ke sentrum kemana? Dia melalui serabut eferen. Nah, di mana di serabut eferen itu nanti dia akan dibawa nervi erigentes lalu menuju ke plexus cavernosus, dibawa ke bawah lagi, lalu menuju adanya kontraksi dari musculus ischiocavernosus. Ya, kontraksi ini dia menyebabkan vasodilatasi arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis. Lalu menuju ke arteri heliken. Setelah arteri heliken, cavernae corpora cavernosa terisi. Terisi darah. Setelah terisi darah, lalu tunika albuginanya tegang, lalu vena dorsalis terjepit. Nah, ketika vena sudah terjepit, darah akan penuh di bagian penisnya. Di bagian penis akan penuh, lalu akan membesar dan juga akan menjadikan ereksi gitu. Kalau ada efektor, lalu yang terakhir ereksi. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang mekanisme ereksi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme ejakulasi. Oke, baik. Yang pertama ada fase. Kalau ejakulasi ada dua fase, yaitu fase emisi dan juga fase ejakulasi. Fase emisi dulu. Fase emisi itu merupakan transport sperma dan cairan seminal. Sperma dari testis dipindahkan ke vesicula seminalis dan prostat. Jadi urutannya dari sperma dari testis dia akan keluar melalui ductus ascendens, lalu setelah ductus ascendens dia akan lanjut ke epididymis. Nah, epididymis di situ dia akan dipekatkan si sperma itu, lalu setelah di epididymis dia akan diangkat melalui vas deferens. Nah, setelah sampai ke vas deferens itu nanti ada ductus ejaculatorius. Nah, di mana ductus ejaculatorius ini nanti juga akan menghubungkan ke vesicula seminalis dan juga prostat untuk menggabungkan dengan cairan-cairan semen yang lain seperti fruktosa, prostaglandin dan juga yang lain-lainnya. Ini adalah fase emisi. Cairan seminal diproduksi oleh prostat dan vesicula seminalis. Penyatuan cairan sperma dan cairan seminal bergabung menjadi semen. Sistem saraf simpatis. Proses ini dikendalikan oleh saraf simpatis yang menyebabkan kontraksi otot di sekitar saluran reproduksinya. Lalu selanjutnya adalah fase ejakulasi. Setelah tadi terkumpul tuh semen yang ada di sekitar vesicula seminalis dan juga di prostat, di situ ductus ejaculatorius, lalu lanjut ke fase ejakulasi atau fase ekspulsi, yang dimana ditandai dengan kontraksi otot terlebih dahulu. Jadi otot-otot di sekitar uretra dan panggul berkontraksi secara ritmis. Lalu pelepasan semen dikeluarkan melalui uretra dan penis. Nah, di sini ada lebih jelasnya sama kayak tadi.
Yang pertama, ada rangsangan reseptor utama dari kulit OGM. Ini lanjutannya dari apa namanya? Yang tadi ya, lanjutannya ereksi ya. Jadi kalau yang tadi ereksi adalah sakral 2-4, kalau yang ejakulasi itu sebut aferennya adalah NILCLMS dari lumbar 1-3. Lalu setelah itu dia akan menuju ke sentrum. Gimana proses menuju ke sentrumnya? Itu cepat, lewat nervus pudendus. Ereksi sudah pertama, ereksi yang sudah optimal lanjut ke sentrum. Jadi nggak kayak tadi yang prosesnya butuh lumayan lama. Lalu ada kontraksi dari musculus bulbus spongiosius, peristatik, kelenjar-kelenjar dan ductusnya. Itu adalah efek dari perubahan-perubahan tadi. Lalu menuju ke emisi, keluarnya cairan semen melewati OUE, ostium uretra eksterna, itu emisi, ejakulasi. Lalu yang terakhir, setelah semuanya selesai, dia akan menuju ke penis flacid atau penis yang sudah lemas, yaitu kontraksi arteriogram dan arteriolar menuju ke vena yang nanti udah selesai, itu udah venanya udah nggak terjepit, aliran darahnya udah kembali, semennya udah keluar, lalu terjadilah penis flacid atau penisnya lemas. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.